Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen terakhir ini Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan Anda, pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustaz Menjawab. Baiklah, pertanyaan yang sudah masuk datang dari Aliyah, seorang mahasiswi. Aliyah, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum, saya Alia dari Universitas Jenderal Sudirman. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah sah wudhu seseorang jika menggunakan cat kuku yang berbahan waterproof, mengingat cat kuku tersebut tidak bisa tembus kepada air di kuku? Terima kasih. Baiklah, ini menarik nih. Ya, ini persoalan kosmetika ya. Iya, kosmetika. Karena saya juga beberapa kali itu kerap kali melihat kalau misalnya sedang sholat di tempat umum gitu, ada beberapa yang wudhu tapi masih menggunakan cat kuku. Iya. Jadi prinsipnya selama itu tidak mengenai bagian yang wajib dibasuh dan wajib diusap, maka wudhunya tidak sah, Mbak Eva. Nah, oleh karena itu buat kaum wanita itu perlu berhati-hati ketika menggunakan cat kuku. Jadi kalau memang misalnya harus menggunakan itu harus dipastikan ketika dia berwudu dia tidak kemudian terhalang. Atau misalnya pakai cat kukunya ketika haid saja gitu, ketika dia tidak ada kewajiban sholat. Kenapa demikian? Karena yang namanya cat kuku itu kan bukan sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok dalam hidup. Profesi apapun, Mbak, ya, Mbak Eva misalnya baca berita jadi artis sekalipun yang selalu berkaitan dengan make up, kan tidak harus kemudian sampai pada kuku. Oleh karena itu ketika ini tidak mengganggu aktivitas duniawi kita, maka sebaiknya itu harus dihindari kalau tidak menjamin wudhu kita sempurna. Kecuali dia punya alat penghilang yang mampu dia hilangkan setiap dia mau berwudhu, ya, dan dia komit terhadap itu, ya silahkan gitu. Nah, kalau kemudian berkaitan dengan profesi saya nih, karena Kiai sempat menyebut masalah kosmetik. Di saat kemudian kita sedang bekerja begitu ya Kiai, make up sudah terpasang. Nah, misalkan kita kan mungkin tidak memahami begitu ya, apakah air yang masuk pada saat kita mengambil air wudhu itu bisa tembus begitu ya, dengan kita make up yang mungkin sudah lumayan ini. Nah, itu bagaimana Kiai kalau itu sarannya? Saya punya kaidah gini Mbak Eva ya. Guru-guru saya itu bilang bahwa ada hadis Nabi yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menggabungkan dua sholat ketika beliau tidak melakukan safar dan tidak terjadi hujan. Artinya tanpa uzur apapun Rasulullah kemudian menjamak dua sholat duhur dengan asar. Tapi tidak dikosor. Tetapi semua ulama yang memahami hadis ini itu berpedoman ini tidak boleh dijadikan kebiasaan dan juga tidak digunakan kecuali memang dia terhalang oleh sesuatu yang sulit. Jadi ketika Rasulullah itu hadis itu mengatakan min ghairi safarin wala mator, itu kan menyebutkan dua alasan yang biasanya dibolehkan untuk menggabungkan dua sholat. Tetapi kata guru saya tidak menutup kemungkinan ada uzur besar yang menyebabkan Rasulullah terpaksa menggabung dua sholat itu sekalipun beliau tidak safar dan tidak ada dalam hujan. Nah, ini hikmahnya kata guru saya, itu bisa kita gunakan untuk kepentingan hari ini. Misalnya nih Mbak Eva ya, Mbak Eva dapat jaga berita di TV kayak breaking news misalnya dari jam 11 misalnya dan akan berakhir jam 16 misalnya. Maka ketika itu tidak dilakukan setiap hari dan itu ada masyakoh yang mungkin terasa sulit untuk Mbak Eva lakukan, maka boleh itu dilakukan jamak. Nah, ini contoh yang diberikan guru saya. Misalnya lagi nih Mbak Eva, ya, ada orang yang bikin acara pesta pernikahan, pesta yang dibolehkan oleh agama. Kemudian menghajatkan waktu yang panjang. Misalnya acaranya setelah asar, ya, sampai nanti malam. Kalau ini ada perubahan tertentu di maghrib, itu ada masyakoh, maka dia menjamak sholat ini. Kenapa demikian? Kata guru saya, karena nikah itu sekali seumur hidup, ya kan? Dia ada acara seperti itu, dan ini ada hajah yang mungkin dirasakan hampir seperti keadaan darurat. Maka itu dibolehkan, ya. Jadi Mbak Eva, kalau seperti itu, pesan guru saya dulu, jangan dijadikan kebiasaan dan tidak dilakukan dalam waktu yang sering. Nah, kalau kemudian tadi bicara soal kosmetik ya, bagaimana sebetulnya seorang muslimah itu
apa ya, menggunakan kosmetik ini begitu ya, Kiai ya. Karena kan sebetulnya Allah juga suka yang indah-indah gitu. Tapi bagaimana kemudian secara syariah yang baik? Kosmetik itu berbeda dengan pangan sebetulnya. Karena kalau pangan itu kan masuk ke dalam. Maka semua yang haram tidak boleh. Kalau kosmetik itu namanya barang gunaan. Dia bisa kita pisahkan nih. Misalnya Mbak Eva ya, katakan menggunakan sendal yang berbahan dasar kulitnya babi. Sebetulnya dipakai kan tidak apa-apa. Kenapa? Karena setelah itu bisa dilepas lagi kan, tidak nempel. Tetapi yang dikhawatirkan adalah kulit kita bersentuhan dengan barang najis ini kan. Kalau terjadi basah, maka itu menjadi mutanajis. Misalnya ada bulu kuas tuh atau sikat gigi yang dibuat dari bulunya babi misalnya, atau anjing misalnya. Kalau ini kering sama kering kan enggak apa-apa. Kan tidak najis, tapi persoalannya sejauh mana saya bisa menjaga itu gitu loh. Misalnya ada kosmetik perempuan yang dibuat dari barang yang haram dan itu najis gitu loh. Ketika dipakai Mbak Eva akan bilang nggak apa-apa, kan nanti kalau mau sholat saya cuci. Oke, kata saya. Tapi bagaimana kalau di tengah-tengah hidupnya itu bersentuhan dengan itu? Misalnya tangannya pakai make up yang najis misalnya, kemudian dipegang begini nih Mbak Eva. Habis itu tangannya tanpa sengaja pegang meja yang basah. Maka ini dihukumi mutanajis nih. Nanti ada orang pegang meja itu dia mau sholat gitu loh. Nah, yang seperti inilah kemudian banyak ulama menyamakan kosmetik dengan makanan. Gitu loh. Walaupun secara prinsip bisa saja orang mengatakan kan nggak dimakan Pak. Iya, dipakai. Tapi kalau nanti misalnya nih Mbak Eva, kosmetik kita ada yang mengandung barang najis karena faktor basah, lembab dan sebagainya nempel ke jilbab. Tahu-tahu jilbabnya kan berarti mutanajis, disatukan dengan celana, ketika proses pencucian yang tidak kemudian berhati-hati, maka najis ini nanti akan berpindah-pindah kan, dan itu bisa membahayakan keabsahan sholat kita. Jadi pesan saya kepada muslimah, ya carilah kosmetik, dan itu sekarang sudah tersedia loh Mbak Eva ya, di merek-merek tertentu yang bisa mendapatkan sertifikat halal dari lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi untuk itu. Oke, nah sekarang kita bicara soal fenomena belakangan ini, soal bagaimana masyarakat itu mendapatkan informasi melalui online gitu ya. Nah, bagaimana kemudian agama ini memandang apabila ada konten online yang sifatnya itu hoax ataupun bahkan isinya maksiat ataupun juga menyebarkan keburukan secara online. Bisa jadi misalnya akun pribadi kemudian menyebar-nyebar maksiat, menyebar-nyebar keburukan. Nah, itu bagaimana agama memandangnya? Dia berdosa Mbak Eva. Dan yang perlu saya ingatkan kepada para pemirsa, maksiat itu bukan cuma konten pornografi loh. Merendahkan kehormatan orang, menggunjing kehormatan orang, memfitnah orang, itu maksiat loh. Kita ini kan sering aib juga termasuk aib juga. Nggak berarti kemudian saya nggak membuat konten maksiat Pak, nggak ada kok di situ aurat perempuan loh. Aurat perempuan dengan aurat laki-laki itu dalam artian yang luas kan sama Mbak Eva. Aurat saya itu kehormatan saya. Kalau saya kemudian kehormatannya direndahkan, dibuka aibnya seperti itu juga bagian dari maksiat dan ghibah, dan itu berdosa. Pesan saya itu hati-hati ya, kalau konten itu dibaca oleh sekian banyak orang, maka dosanya juga akan sebesar sebanyak orang yang memanfaatkan konten tersebut Mbak Eva. Jadi kalau bobotnya misalnya ada maksiat dilihat 10 orang, dengan maksiat dilihat 1 juta orang, kan itu mengakibatkan orang lain berdosa. Apalagi kalau nanti ada dosa turunan. Karena dia menggunjing orang lain, menyebar aib orang, maka kemudian aib ini dijadikan perbincangan oleh sekelompok orang yang kemudian membuka aib orang lain dan sebagainya, turun terus kayak kita ghibah bergunjing itu, karena asalnya 1 orang yang diomongin, akhirnya temannya juga, akhirnya bertambah kayak gitu. Nah yang kayak gitu itu janganlah ya, karena itu bisa mendatangkan dosa yang tidak berhenti kecuali tobat. Kalau dia tidak bisa melakukan itu, sudah melakukan usaha untuk itu, maka semenjak dia bertobat, dia juga tidak ada dosanya. Oke, apakah ini disebut dosa jariah kalau gitu ya? Iya. Nah, kan tadi Kiai katakan kalau dia bertobat kemudian selesai begitu ya? Selesai, dosanya. Tapi kalau konten yang sudah diupload di dunia maya itu kan sebetulnya mungkin dia sudah men-take down, tapi kan kemudian ada yang sudah mengcopy dan lain sebagainya. Maka itu dosanya berpindah kepada mereka. Gitu loh. Atau dia memberikan statement
tolong foto-foto saya yang seperti itu, saya sekarang sudah tobat beneran ya. Jangan kemudian pakai jilbab hari ini, besok dibuka lagi, enggak lah. Artinya dia udah tobat beneran, saya nggak mau lagi yang kayak gitu tuh Mbak Eva. Maka sehabis dia menyatakan itu, maka setelah itu sudah bukan tanggung jawab dia lagi, menjadi tanggung jawab orang yang menyebarkan atau tetap melihat sekalipun sudah diminta untuk tidak melihat. Oke, nah Kiai terakhir kalau begitu, kira-kira bagaimana sebetulnya umat Islam itu harus secara bijak begitu ya Kiai ya, memanfaatkan media sosial gitu. Maka media sosial itu bergantung pada orangnya Mbak Eva. Kita punya besi ya, dijadikan alat rumah tangga, rumah bermanfaat, dijadikan alat perang itu juga menjadi tidak baik. Kan gitu, semua yang ada di dunia ini kata Rasulullah, nikmal mal sebagus-bagusnya harta itu bergantung kepada orangnya. Alat yang sama dipakai oleh orang yang berbeda, maka akan bermuara kepada sesuatu yang berbeda. Mic ini dipakai pengajian, keluarnya pengajian. Kamera itu dipakai gapai kemuliaan, keluarnya saya. Tapi dipakai untuk shooting, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka juga dia akan keluar hal seperti itu. Oleh karena itu, konten-konten yang ada hari ini, itu harus semaksimal mungkin kita gunakan. Misalnya, ya media sosial dipakai untuk berdagang, mempromosikan keahlian, itu kan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Mempromosikan teman yang punya kelebihan dan keahlian, misalnya memberikan spirit yang baik kepada orang lain, membuat kisah-kisah yang yang inspiratif kepada orang lain, itu yang harus kita lakukan. Baiklah Kiai, terima kasih untuk ilmu yang sudah diberikan pada pagi hari ini, insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat kebaikan dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita untuk menuntut ilmu agama. Amin ya robbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah jumpa lagi pada episode yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.